Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inur Jana dari kelas 3 Akuntansi, jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Di video kali ini saya akan meresum bab 7 yang berjudul penerimaan penugasan dan pemahaman terhadap bukti audit. Pada bab 7 terdiri dari beberapa poin, di antaranya yang pertama ada penerimaan penugasan dan pengevaluasian integritas manajemen. Kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa perencanaan audit. Ketiga, menghimpun memahami bisnis klien dan industri klien. Keempat, melakukan prosedur analitis. Kelima, materialitas, risiko, dan strategi audit pendahuluan. Keenam, materialitas tingkat laporan keuangan. Ketujuh, komponen risiko audit. Kedelapan, tujuan audit dan bukti audit. Kesembilan, bukti audit. Dan yang terakhir, jenis bukti audit. Selanjutnya, pembahasan pada poin pertama yaitu setiap kantor akuntan publik selalu bersaing dengan kantor akuntan publik lainnya. Mereka harus menghimpun sebanyak mungkin klien untuk mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan setiap permintaan auditing atau penguasaan audit dari klien. Pada klien baru ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, klien yang belum pernah diaudit, dan klien pindahan dari kantor akuntan publik lainnya. Selanjutnya, ada beberapa penyebab klien berganti kantor akuntan publik antara lain. Yang pertama ada merger dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik yang lama. Selanjutnya, ada beberapa penyebab ketidakpuasan klien terhadap kantor akuntan publik lama, yaitu yang pertama, kemudian, merger antar kantor akuntan publik. Ada tiga hal yang penting yang perlu dipertimbangkan sebelum menerima penugasan. Yang pertama, tanggung jawab terhadap publik, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, tanggung jawabnya terhadap klien, yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Ketiga, tanggung jawabnya terhadap rekan lain seprofesi, yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Kemudian ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam mempertimbangkan setiap permintaan audit. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Yang ketiga, menilai kemampuan auditor untuk memenuhi standar umum auditing. Yang keempat, menyiapkan surat penugasan audit. Selanjutnya, berkaitan dengan jenis klien, maka sumber informasi dibedakan untuk setiap jenis klien seperti berikut. Yang pertama, klien baru yang pernah diaudit. Yang kedua, klien baru yang belum pernah diaudit. Dan yang ketiga, klien lama. Poin kedua yaitu ada 3 langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan. Kedua, menentukan prospek stabilitas hukum dan keuangan klien. Dan yang ketiga, mengevaluasi auditabilitas satuan usaha.
Kemudian, pada poin ketiga, terdapat hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan industri klien dilakukan auditor sebagai berikut. Yang pertama, jenis bisnis dan produk klien. Kedua, lokasi dan karakteristik operasi klien seperti metode dan pemasaran. Ketiga, jenis dan karakteristik industri. Kelima, regulasi pemerintah yang mempengaruhi bisnis dan industri klien. Dan yang terakhir, karakteristik laporan yang harus diberikan kepada badan regulasi. Selanjutnya, pada poin keempat yaitu prosedur analitis adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis dilakukan dalam 3 tahap audit, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan, tahap pengujian atau tahap pekerjaan lapangan, dan yang terakhir tahap penyimpulan audit. Selanjutnya yaitu poin kelima, ada beberapa definisi tentang materialitas. IAI dalam sebabnya mendefinisikan materialitas sebagai berikut. Besarnya nilai yang dihilangkan salah satu informasi akuntansi dilihat dari keadaan yang melingkupnya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletaknya kepercayaan atas informasi tersebut. Sedangkan FAPS mendefinisikan materialitas sebagai besarnya kealpaan dan salah satu informasi akuntansi yang di dalam lingkungan tersebut membuat kepercayaan seseorang berubah atau terpengaruh oleh adanya kealpaan dan salah satu tersebut. Selanjutnya, pada poin ke-6, auditor menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan karena pendapatan auditor tentang kewajaran adalah mengenai laporan keuangan secara keseluruhan dan tidak sepotong-potong. Selanjutnya yaitu poin ke-7. Komponen risiko audit pada umumnya terdiri atas 3, yaitu yang pertama ada risiko bawaan, yang kedua risiko pengendalian, dan yang ketiga risiko deteksi. Kemudian poin ke-8, tujuan audit dan bukti audit. Tujuan audit yaitu untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, posisi keuangan dalam hasil usaha, serta satuan usaha sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi yang dibuat oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Adapun asersi dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan atau kejadian. Kedua, kelengkapan. Ketiga, penilaian atau pengalokasian. Keempat, penyajian dan pengungkapan. Dan yang terakhir, ketepatan administrasi. Kemudian, poin 9. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pernyataan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapatan atas laporan keuangan audit. Pada poin ke-10 yaitu jenis bukti audit. Yang pertama ada struktur pengendalian intern. Kedua, bukti fisik. Ketiga, konfirmasi. Keempat, catatan akuntansi. Kelima, bukti dokumen. Keenam, bukti surat pernyataan tertulis. Ketujuh, perhitungan kembali sebagai bukti matematis. Kedelapan, bukti lisan. Dan yang terakhir, bukti analisis dan perbandingan. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.